Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia sudah bisa dibilang cukup padat, apalagi di daerah Jakarta. Hampir setiap hari bisa dipastikan pengguna jalan terkena kemacetan. Namun, dari sekian banyaknya pengguna kendaraan, tidak sedikit juga yang paham akan kondisi kendaraannya, sehingga dapat mengakibatkan masalah. Masalah itu adalah kepedulian terhadap kondisi sistem pendingin kendaraannya. Halo, namaku Dimas Ardiansah. Tahukah kamu apa itu sistem pendingin? Sistem pendingin merupakan suatu rangkaian untuk mengatasi terjadinya overheating dan menjaga suhu kerja agar mesin bisa bekerja secara stabil. Sedangkan fungsi sistem pendingin adalah untuk mengurangi panas akibat kerja mesin yang terus-menerus. Berdasarkan jenisnya, sistem pendingin dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sistem pendingin udara, sistem pendingin air, dan sistem pendingin oli. Tetapi, pada pembahasan ini akan dijelaskan tentang sistem pendingin air. Lalu, apakah kamu tahu tentang komponen sistem pendingin air? Komponen sistem pendingin air akan dijelaskan melalui video praktik pembelajaran berikut. Radiator berfungsi untuk mendinginkan air atau membuang panas air ke udara melalui sirip-sirip pendinginnya. Nah, komponen yang pertama adalah tangki atas. Tangki atas ini berfungsi untuk menampung panas air yang diterima dari mesin. Selanjutnya, inti radiator. Inti radiator berbentuk sirip-sirip ini berfungsi untuk mendinginkan air melalui sirip-siripnya dan dibantu oleh kipas pendingin yang berada di belakang radiator. Dan yang berikutnya adalah tangki bawah, berfungsi untuk menampung air yang telah didinginkan oleh inti radiator tersebut dan selanjutnya disalurkan ke mesin melalui pompa. Nah, komponen selanjutnya adalah tutup radiator. Tutup radiator ini berfungsi untuk menaikkan titik didih di dalam radiator, sehingga air di dalam radiator akan naik suhunya dibanding udara luar. Dan berikutnya adalah tangki cadangan atau reservoir tank. Tangki cadangan ini berfungsi untuk menampung air radiator yang meluber ketika suhu dalam radiator naik dan sebagai pemasok air pendingin ke dalam radiator ketika suhu radiator telah dingin agar tidak terbuang dengan percuma. Water pump berfungsi untuk memompa air pendingin agar dapat bersirkulasi di dalam sistem pendingin. Kemudian adalah termostat, berfungsi untuk menahan air pendingin bersirkulasi pada saat suhu mesin rendah dan membuka saluran dari mesin ke radiator pada saat suhu mesin mencapai suhu kerjanya. Selanjutnya adalah kipas pendingin, berfungsi untuk membantu mendinginkan air di dalam radiator dengan cara berputar menghisap suhu panas di dalam radiator. Kipas pendingin ini ada 2 tipe. Yang pertama digerakkan oleh sabuk atau bel seperti ini. Nah, kipas ini berputar sesuai putaran pada mesin. Yang tipe kedua adalah kipas pendingin digerakkan oleh motor listrik. Nah, kipas tersebut berputar dengan digerakkan oleh sensor yang temperatur yang dikirimkan dari kepala silinder. Selanjutnya adalah bel atau tali, berfungsi untuk menggerakkan kipas pendingin. Bel atau tali ada 2 tipe. Yang pertama adalah V-bel, adalah tali kipas yang mempunyai bagian terpotong berbentuk V, di dalamnya berbentuk V, yang menambah efisiensi pemindah tenaga. Dan tali jenis kedua adalah V-rivet bel, adalah tali kipas yang mempunyai bentuk rusuk V, sepet rib pada bagian sisi puli. Tali kipas ini mempunyai efisiensi pemindah tenaga yang besar dan panas yang tinggi, tahan lama dibanding dengan V-bel ini, serta berkurangnya di bidang gesek sehingga mengurangi panas. Nah, kemudian kita memasuki pembahasan pemeriksaan sistem pendingin. Pemeriksaan sistem pendingin bisa dilakukan secara visual. Yang pertama adalah periksa tutup radiator. Pemeriksaan pada tutup radiator ini itu dilakukan dengan memeriksa seal dalam
dan seal luar radiator. Tekan menggunakan kuku. Jika seal tidak kembali seperti semula, berarti radiator perlu diganti. Atau jika seal telah mengeras seperti ini, berarti radiator perlu diganti yang baru. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan dengan mengecek katup pelepas tekanan dan katup vakum pada tutup radiator ini. Caranya adalah tekan menggunakan kedua jempol katup pelepas tekanan. Jika kembali seperti ini, berarti radiator ini masih baik atau bagus digunakan. Kemudian periksa katup vakum pada radiator. Tarik katup vakum. Ketika tidak bisa ditarik seperti ini, atau ketika ditarik tapi tidak kembali, maka radiator ini, tutup radiator ini perlu diganti dengan yang baru. Nah, dengan demikian kita bisa menjaga kendaraan kita agar tetap fit. Tetapi disarankan juga agar menggunakan kendaraan umum supaya tidak terjadi kemacetan.